Udah 3 tahun tinggal di Tembalang, hidup, kuliah, dan segala macamnya. Rasanya kayak punya rumah kedua, tapi kayak nggak pernah bener-bener ngeh gitu. Kehadirannya di hidup gue. Iya kan? Kayak tempat yang saking seringnya gue lewatin, bahkan tiap hari. Malah justru gak pernah dilihat benar-benar. Tapi Tembalang itu unik gak sih? Kadang ngerasa kayak kota kecil, tapi apa ya? Kota kecil tapi dalam kota besar gitu. Dia punya caranya sendiri buat bikin kita betah dan nyaman. Mhm. Bahkan setiap RW-nya vibes-nya beda-beda gitu gak sih? Kayak ada yang sunyi, sepi, terus juga ada yang rame. Tapi gue rasa mereka punya satu hal yang sama gitu sih. Kayak apa ya? Semacam rasa ingin terhubung satu sama lain. Tembalang itu apa ya? Kayak nggak pernah bisa bener-bener bikin gue bosan. Setiap sudutnya selalu punya cerita, dan gue selalu kepo buat ngulik di situ. Iya, dan kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya KKN tuh bukan soal jauh-jauhan gak sih? Tapi lebih kayak gimana ngelihat yang ada di deket kita dengan cara yang baru. Oh, satu lagi. Exposition sentence kita soal jurang belimbing. Jurang belimbing, namanya kayak tajam gitu ya. Hmm, Tapi di balik itu ada tempat yang lembut dan hangat banget. Tradisinya masih hidup, warganya juga menyimak, dan kami datang juga bukan untuk mengubah yang ada, tapi untuk ikut mendengar. Di tengah hiruk kampus, kos-kosan, dan suara kendaraan yang tak pernah diam, ada kampung kecil yang memilih tetap bicara pelan. Di sini panggung kayu bukan sekedar tempat menari. Ia jadi ruang di mana anak-anak belajar menjaga. Meski tak pernah diajarkan caranya. Walaupun kadang juga beta masih zong. Setiap hentakan kaki mereka menyambung masa lalu ke masa depan. Tradisi yang hidup bukan karena diwajibkan, tapi karena dicintai. Dan dari sanalah kami memulai. Dari ruang yang sudah lebih dulu bicara. Kami tidak datang membawa alat berat, tapi kami datang membawa satu pertanyaan. Bagaimana caranya ruang terbuka bisa bicara? Seperti panggung kayu ini. Kami mulai menggambar. Tempat ibu-ibu bisa duduk menonton, anak-anak bisa berkumpul tanpa alasan. Kami tidak menawarkan mewahan, tapi kami mencoba menyelam ruang agar bisa jadi milik bersama. Dan untuk pertama kalinya, rancangan itu tak berhenti di atas kertas. Tanah mulai digali, batu mulai disusun, dan ruang mulai terbentuk. Pelan, tapi nyata. Dan siapa tahu, beberapa bulan ke depan, panggung ini tidak lagi sendiri. Karena di sebelahnya ada ruang yang dibayangkan dan kini sedang dibangun. RW 6 tidak ramai, tapi tidak berarti kosong. Di balik lorong-lorong yang sempit, ada langkah pelan yang menyimpan lebih banyak dari yang terlihat. Di sini tak banyak yang terdengar, tapi justru diamnya yang membuat semuanya terasa lebih dekat. Sunyi katanya, tapi kadang yang sunyi lebih rame dari yang kelihatan. Kursi kosong aja bisa rebutan. Memang di sini sepi, sebenarnya ketenangan itu penting dan masih suasananya juga masih sehat. Kami tidak datang membawa taman, tapi kami mendengarkan cerita yang diam-diam menunggu tempat pulang. Karena di beberapa ruang, bukan arsitektur yang membentuk hubungan, tapi jeda
yang kita bagi bersama. RW 7 mungkin tak punya taman, tak punya lapangan, tak punya ruang publik seperti buku ajar desain sarankan. Tapi ya kalau nggak desek-desekan, bukan RW 7 namanya. Hah? Kosong. Tanah ini kan buat jemuran istri saya. Anak-anak juga pernah telusop. Kejungut di sana. Tapi di balik itu semua, ada warga yang tahu. Ruang bisa ditemukan kalau kita mau berbagi. Senam pagi, anak-anak pada main, Sami senang, ojol nunggu orderan. Semua jadi ruang kecil untuk saling menjaga. Senamnya sih ben sehat, tapi yo tipis-tipis lah gosip karo tonggone, ben imbang mbak. Kadang, ruang terbaik bukan yang dibangun, tapi yang diciptakan dari rasa ingin tetap terhubung. Di sini ya, jujur pusing buat ngurusin parkiran. Kayak harus estafet gitu. Seperti lorong ini, sempit, tapi cukup luas untuk saling sapa. Karena kita tidak butuh banyak, asal mau bersama aja, apalagi coba. Sekarang semuanya selesai, tapi aneh ya. Rasanya kayak belum bener-bener selesai gitu, kayak belum bener-bener pamit. Setuju. Mungkin karena yang kami tinggalin bukan sesuatu berbentuk bangunan, tapi bayangan tentang ruang yang bisa jadi rumah. Kami emang gak sempat membangun taman. Tapi yang pasti, kami selalu sempat memvisualisasikan di kepala kami. Bareng-bareng. Dan mungkin itu sebenarnya udah lebih dari cukup. Karena sesuatu yang dipikirin bareng-bareng, dibayangin bareng-bareng, kadang akan lebih kuat dari apapun yang bisa berdiri sendiri, tapi nggak pernah dipakai. Jadi kalau kamu nanya, ngapain di Tembalang, deket kampus? Lo pada ninggalin apaan? Kami akan jawab sesuatu yang masih tentang Tembalang. Yang diam, tapi belum selesai. Yang tak terlihat tapi terasa, yang menunggu untuk dilanjutkan.